Oke, lanjut kita ada dokumen ketiga. Sebenarnya ini bukan dokumen juga, sih, kayak lebih ke arah dan ini kayak bener-bener membantu kita selama kita di Taiwan. Namanya Yoji. Nah, Yoji itu apa coba? Yoji itu kayak mungkin bisa dibilang post office juga dan post bank juga. Jadi itu dia kayak bank gitu di sini yang branchnya lumayan banyak. Kalian bisa menemukan ini Yoji di mana-mana. Jadi dia mungkin bisa dibilang kayak Bank Indonesia, BRI lah ya. Ya. Bank Rakyat Indonesia gitu lah. Nah, tapi ini punya Taiwan gitu. Jadi tuh Yoji ini dia bisa bantu kalian untuk buka account yang kalian bisa pakai selama di Taiwan. Dan mereka ini uniknya di Taiwan itu nggak memotong biaya admin. Jadi kalian nyimpan seberapa lama pun itu ya tetap segitu gitu. Benar-benar. Kan kalau kita narik atau apapun kayak ada potongan sama sekali ya. Iya. Dan Yoji itu bedanya sama misal kayak gua punya kartu debit dari. Oh ya, by the way, Yoji ini debit atau kredit? Yoji itu ada dua sebenarnya, debit dan kredit. Tapi untuk pelajar biasanya kita dikasih debit. Karena untuk kredit itu biasanya dikhususkan untuk orang Taiwan yang sudah kerja atau enggak orang luar yang sudah kerja lumayan lama lah di sini. Kayak memiliki pemasukan yang stabil dan lumayan banyak. Yoji juga ada visanya juga kan ya? Ada. Nah, bedanya Yoji sama misal kayak gue punya debit, contoh lah gue BCA atau gue punya Mandiri dari Indo itu bedanya apa tuh? Kalau misalnya kalian debit dari Indo kan kalau tarik di sini kena kursnya lumayan tinggi ya. Jadi kalau misalnya di sini itu Yoji kalian bisa misalnya simpan aja duit NTD di sana gitu, kalian mau ngambil di bank mana tinggal ambil gitu, enggak. Jadi kayak kalian punya bank di Taiwan gitu. Jadi kalian bisa simpan NTD di sana. Nggak perlu narik, nggak perlu nunggu kurs turun dulu. Oke, ini agak melenceng dikit ya. Iya. Kalau lu dikirim uang dari Indo sama mak lu itu dikirimnya gimana? Kayak dikirim, coba lu cerita. Kalau aku dulu sempat dikirim pakai remit gitu, langsung dikirim ke Yoji. Saya kirim ke bank Taiwanku. Terus akhir-akhir ini seringnya dikirim ke BCA sih. Jadi nanti kita ambil, terus nanti aku masukin lagi ke Yoji. Nah, kalau aku kebalikan sama dia. Dulu gua tuh dikirim dari BCA juga. Jadi mama gua kirim ke BCA uang Indo. Itu terus nanti gua tarik di sini. Cuma memang kekurangannya itu yaitu kursnya itu tinggi banget. Kalau misal contoh kurs sekarang 510 lah, anggap aja sekarang 500 belasan gitu kan. Itu di sini bisa sampai 550, 25. Bukannya 550 ya, enggak ya? Enggak. Aku kalau nggak salah tarik aku cuma kayak kena 520 sampai 30. Nah, sebenarnya gue itu salahnya karena waktu gue kesini gue itu belum sempet buat internet banking. Jadi gue kayak waktu dulu gue bener-bener kayak nggak bisa nge-track itu kursnya lagi berapa dan lain-lain. Itu bener-bener disaranin kalau datang ke sini ya pakai bank apapun punya internet banking. Soalnya kayak kalian bisa nge-track gitu kan. Terus jangan M-Banking ya. Gue dulu soalnya punya M-Banking. Gue pikir M-Banking bisa dipakai di sini. Terusan waktu itu kan nomor gue kan ganti nomor Taiwan kan. Terusan hilang gue M-Bankingnya nggak bisa dipakai lagi. Itu karena kan M-Banking dia pakai SMS Indo kan. Jadi di sini nggak bisa kepake. Benar. Nah, terusan biasanya itu biayanya berapa ya? Kalau sekali 25.000 ya? Atau 100 NT? 100 NT. 100 NT. Sekali tarik 100 NT. Nah itu gue jujur nggak terlalu tahu juga, soalnya kan nggak bisa nge-track. Ada temen gue bilang kalau sekali tarik itu 25.000, ada yang bilang 100 NT. Cuma biasanya nanti ada tulisannya kalau misalnya kita masukin BCA gitu nanti ada tulisannya lu mau nggak tetap continue tapi lu harus bayar biaya biaya adminnya 100 NT. Biaya adminnya 100 NT. Terus maksimal kalian ngambil dari BCA itu tuh cuma 20.000 NT yang ya kisarannya 9 jutaan ish gitu. Nah kalau sekarang gue dikirim uang itu lewat Yoji sama kayak yang dia dulu. Jadi mama gue punya teman, terusan temennya mama gue itu mungkin punya teman di sini gitu loh. Jadi kayak mama gue transfer misal uangnya berapa juta tuh kirim ke temennya mama gue. Nanti temennya mama gue ini yang kirim langsung ke Yoji gue. Nah kalau Yoji kan enak kan, Yoji tinggal lu pergi ke ATM-nya Yoji, lu ambil itu bener-bener gak ada biaya admin. Jadi kayak bener-bener kalau misal dikirim contoh 10.000 NT ya dapetnya 10.000 NT gitu loh. Lebih bersih dapetnya. Lebih bersih. Terusan kalau di pakai Yoji itu kita juga bisa tarik di semua ATM loh, pakai ATM apapun. Kalau di sini kan CTBC ada yang macam-macam banyak lah pokoknya. Itu cuma kena biaya 5 NT ya. 5 NT. Kalau misal ke ATM Yojinya sendiri itu nggak kena. Dan tapi Yoji di mana-mana ada sih, kayak lu cari di mana-mana. Ada di mana. Bener-bener kayak hampir di setiap sudut itu udah bener-bener ada. Kalau kita Yoji di dalam sekolah bahkan ada. Nah, terusan cerita tuh, kalau Yoji itu kan selain kita bisa tarik uang dan lain-lain bisa buat apa lagi? Contoh kan bisa buat kirim barang apa yang lu tahu bisa buat apanya?
ya setahu gue mereka bisa ngirim barang sih, ngirim barangnya bisa domestik dan internasional. Jadi kalau misal tonton kalian dari sini, kalian mau kirim kayak oleh-oleh atau kirim barang dari ke Indo, itu bisa tuh. Terus kan kalau nggak salah Yoji itu cepet banget ya. Iya, selama nggak apa ya, lagi nggak high season harusnya cepet sih. Tapi itu ada beberapa pilihan sih, kayak kalian pengen yang biasa, maksudnya kayak lebih murah, tapi ya kalau lama ada yang express. Waktu itu temen gue kalau nggak salah express 4 hari sampai, bener-bener cepat banget. Itu tapi ngitungnya per kilo kan ya, bener ya? Jadi kayak per kilo barangnya. Kalau mereka sebenarnya Volume dan kilo, ya. Jadi disesuaikan yang mana yang lebih berat. Ngambil untung. Set kalau misal dari Yoji bisa bayar sekolah juga nggak sih? Dari Yoji bisa. Jadi kayak kalau punya Yoji juga bisa buat bayar sekolah juga. Bayar macam-macam bisa sih. Kalau misal kayak mau beli online juga bisa nggak sih? Bisa. Yoji kan? Bisa. Karena kan kartu kalian udah Visa. Nah, Visa itu tuh kayak ya yang membisahkan kalian belanja online gitu. Siap. Itu Ini sebuah kata-kata yang gue nggak tahu ada atau enggak gitu. ini rajanya beli online ini, online shop. Kalau di sini kita ya melenceng dikit lagi. Kalau kita online shop biasanya Shopee ya gitu. Shopee. Karena di sini Shopee udah paling murah. Ini kita semua yang ada di dia Shopee semua nih. Dia kayak bisa jadi ambasador Shopee. Jangan percaya guys. Oke, yang terakhir ini sebenarnya esensial juga, cuma sebenarnya ini bisa didapatkan dengan lebih mudah. Namanya Yoyoka. Ayo coba dari Yoyoka itu. Yoyoka itu gimana ya? Untuk kalau di Indo tuh kayak e-money. Dia tuh kayak kartu flash lah. Jadi tuh kalian mau naik MRT, kalian mau belanja di Sevel atau Femi, mau belanja dimanapun yang bisa accept kartu ini, ya kalian bisa gitu loh. Nah, biasanya kartu ini tuh bisa kalian beli di Sevel, Femi, atau enggak langsung di stasiun MRT-nya langsung gitu. Kalau kita Yoyokanya pakai kartu pelajar. Ya, karena dari sekolah kita itu udah menyediakan kayak student card kita tuh bentuknya adalah Yoyoka gitu. Tapi biasa sekolah-sekolahnya juga sama nggak sih? Enggak semua. Enggak semuanya ya. Tapi jadi kita enak. Jadi kalau misal kita ke sekolah, ya kartu pelajar itu ya bisa buat ngetep mana-mana. Dan kita juga dapat diskon karena kita student. Yes, bener. Nah, jadi kayak for your information aja. Jadi kan kalau di Taiwan ini public transportnya benar-benar bagus kan. Jadi kayak mungkin kalau di Indonesia kita nggak terlalu sering pakai public transport. Tapi kalau di sini ya kita mesti pakai public transport. Soalnya kan kita nggak punya kendaraan pribadi kecuali kalau kita punya. Nah, itu kalau misal kita mau naik MRT, naik LRT, naik bus, U-Bike, naik U-Bike bisa, naik kereta pun juga bisa guys. Itu benar-benar cuma tap masuk gitu. Maksudnya daripada nanti misal kita setiap kali mau naik MRT kita harus beli yang one way tiket itu kan mahal banget. Terus harganya juga lebih mahal. Nah, itu jadi penting pakai Yoyoka itu kan. Iya. Kalau nggak salah Yoyoka itu sekitar 100 NT ya atau 150. Kalau kalian beli kartunya doang itu 100 NT nggak ada isinya. 105, oh ya kalau misalnya 150 ya dapat 50 kayak, buat top up. Dia tuh kan kalian beli kartunya 100 cm kan. Nah, itu tuh 100 cm itu deposit di dalam kartunya. Jadi kalian kalau misalnya pakai lebih dari 0, biasa kan bisa minus gitu loh. Nah, minusnya itu tuh dari deposit 100 cm itu. Nanti kalian harus bayar balik lagi. Nah, cara top up Yoyoka itu gimana? Gampang banget. Kalian bisa ke Sevel, Femi, atau enggak langsung ke MRT station, nanti dia ada alatnya gitu. Taruh kartu kalian, masukin duitnya, udah. Bener-bener. Ya pokoknya intinya di gampang. Semua minimarket bisa ngomong ya, pokoknya mau nambah top up, kalau enggak di setiap MRT station itu biasanya ada, LRT station itu biasanya ada buat top up ya. Apalagi kira-kira ada yang Oh iya. Gua belum. Yoyoka itu sebenarnya bukan nama kartunya ya guys, itu tuh nama brandnya. Nama brand itu Easy Card. Jadi tuh untuk kartu transportasi itu tuh ada banyak jenis sebenarnya, ada banyak brand lah ngomongnya. Yang paling terkenal itu adalah Easy Card, yang kedua paling terkenal itu adalah iPass. Dan mereka itu sebenarnya cuman kayak beda corporation doang, tapi itu fungsinya sama. Bahkan sampai perusahaannya udah tahu kan, makanya gua nggak salah pilih orang untuk masalah. Oke, selain 4 barang tadi, kira-kira ada nggak yang lu kepikiran apa ya? Yang kira-kira ya maksudnya kayak nggak harus esensial sih, kira-kira kayak barang yang kita sering pakai sehari-hari tapi di Indonesia kita nggak pernah tahu kalau barang itu ada gitu. Ada Nggak, aku belum kepikiran. Ya? Tapi gua keinget NHI.
itu iya. benar-benar menarik banget sih. Jadi di Taiwan ini merupakan salah satu negara yang kesehatannya itu kayak lumayan Lumayan bagus ya. paling ya. Paling Mereka bagus. mementingkan kesehatan rakyatnya. Maksud gua bukan kesehatan rakyatnya, gua kurang tahu ya. Cuma sistem kesehatannya itu kalau nggak salah satu yang terbaik di dunia deh. Coba jelasin NHI itu apa? NHI itu National Health Insurance. Jadi itu untuk setiap pelajar ataupun pekerja yang datang ke sini itu biasanya dapat NHI dan biasanya diurusin sama sekolah sih. Jadi kalau misalnya kita di sekolah kita itu untuk bayar NHI-nya itu tuh udah termasuk sama uang sekolah kita. Nah, kalau nggak salah per bulan tuh bayar sekitar 2.000. Aku lupa sih bayar jelasnya berapa, cuman tuh harusnya nggak begitu mahal. Nah, terus NHI ini tuh bisa kalian pakai di rumah sakit. Misalnya kalian ada apa ya? Dan kecelakaan sih. Istilahnya tuh kayak asuransi gitu. Iya. Apa di Indonesia itu namanya apa? Apa ya? Aduh, gue di otak. BPJS. BPJS bener. Kayak bener. BPJS. Tapi ini bener-bener semuanya dapat, Iya. meskipun kita foreign pun kita juga dapat. Kita juga dapat. Jadi Itu, kalian kalau iya coba. jadi kalian kalau misalnya ke rumah sakit nih, misalnya kalian mau cek apa atau apa gitu, kalian tuh bisa dapat kayak lumayan lah potongan harga gitu. Potongannya gede banget sih. Kalau nggak salah ada yang kayak cabut gigi apa cuma Ya, berapa ribu. kalau misalnya kalian di sini, kalian bisa pakai itu NHI buat bersihin gigi kalian. Karena aku pernah sekali di sini untuk bersihin gigi dan mereka itu bener-bener kayak bersihin gigi itu cuma bukan bersihin kayak dibersihin doang ya. Dan itu misalnya kalau bisa dilihat ada yang butuh dicabut, mereka bakal cabut, ada yang butuh dibersihin, mereka bersihin, ada yang butuh ditambal pun mereka tambal gitu. Bayar berapa tuh? Itu cuman bayar 150 NT. Ya kan, 150 NT cuma 75.000. Jadi istilahnya cuma ya bayar apa ya? Bayar ya, admin lah ya pokoknya. bayar admin doang. Jadi kayak bener-bener kayak nggak bayar apa-apa, Iya. bener-bener murah banget. Gua dulu juga pernah kayak ke rumah sakit waktu itu cantengan kan, itu juga nggak terlalu mahal sih. Terus kan kayak kalau misal obatnya misal kita beli apotek nggak dipucu ya, nggak termasuk ya atau? Obat setahu aku dipucu tapi nggak beberapa obat dong. Aku lupa sih. Tapi kalau nggak salah obat juga dipucu sih. Pokoknya intinya ya kayak misal jangan sampai sih, tapi Jangan misal sampai. amit-amit misal kalian kecelakaan atau apa itu bener-bener kayak misal kalian harus operasi gede-gedean. Kalau misal di Indo bisa puluhan juta, mungkin di sini cuma nggak sampai sejuta, ya bahkan nggak sampai sejuta ya, paling cuma sejuta sekian gitu. Jadi bener-bener NHI murah banget. Itu jadi lu bilang biaya 2.000 ya? Lupa sih, antara Sekitaran 2.000, ya? sekitaran 2.000 ya 5.000 ke bawah lah. Itu sudah termasuk kita bayar uang sekolah kan ya? Udah. Ya kalau sekolah lain gua nggak tahu, cuma kalau di sekolah Kalau kita itu sekolah udah kita termasuk, jadi kita udah nggak perlu ini. Saat itu perlu perpanjang nggak perlu ya, ngurus sekolah ya perpanjang? Ya itu perpanjang. pokoknya itu mungkin lebih ke metode kita bayar terus gitu ya, jadi dia bakal ngelanjutin. Oh, oke. Jadi kayak misal kita lulus sekolah ya NHI-nya kalau nggak dibayarkan lagi ya nggak berlaku Mati. gitu ya, mati ya. Ya, kalau NHI untuk kerja kita belum tahu soalnya kita masih kuliah juga. Oke, ada yang kira-kira kepikiran lagi? Gak ada sih. Apalagi? Wah, gila ada 30 menit bang. Kita tadi ngomong-ngomong kayak gak kerasa nggak sih kayak Iya. bener-bener cuma ngomong-ngomong ini. Ya udah oke, jadi kayak cukup sekian video kali ini. Nanti kita akan bahas banyak video lagi nanti, ya banyak lah kayak nanti dia kayak tadi kita mau ngomong apa sih, dari gua mau bahas yang lain. Oh, kayak ada sekolah misal kayak di Taiwan ini bisa nggak cuma kuliah, bisa ada sekolah bahasa dan lain-lain. Nanti mungkin dia juga ada kerja macam-macam di sini, kayak nanti bisa cerita Kerja pengalaman macam-macam apa nih maksudnya? kerja macam-macam. Dia pernah jadi copet, pernah maling gitu. Enggak lah, enggak. Dia benar-benar pengalaman kerja apa banyak. Terus saya pernah organisasi juga, jadi mantap banget. Oke, jadi jangan lupa untuk Subscribe, like, subscribe. subscribe, and Dan comment. Terus jangan lupa share ke teman-teman kalian yang membutuhkan, terutama yang mau kuliah di Taiwan. Yap. Oke, nanti kalau misal ada beberapa pertanyaan juga yang masih kalian belum ngerti, bisa tulis di kolom komen juga sih, misal ada pertanyaan apa. Mungkin nanti nextnya kita bakal jawab. Iya, benar-benar. Soalnya kayak sebenarnya kita kayak buat video kayak gini, sebenarnya karena gua dulu waktu sebelum kesini tuh bener-bener kayak gak tahu info apa-apa, Kosong. bener kan kosong. Terus kan kayak kita mau tanya siapa juga sungkan nggak sih, kayak mau tanya kakak kelas kita. Biasanya kan di satu sekolah ada organisasinya tuh. Kalau kita tanya-tanya terus nanti kayak kakaknya kan, aduh apaan Apaan sih? sih? Gitu. Jadi kayak ya Ini pengalaman ya Pak? pengalaman pribadi. Ya makanya jadi kayak ya kita ya karena kita tahu dulu kita susah, kita pernah di posisi kalian, jadi Kita membantu kalian. oke, so bye bye, see you di next video.